Film dimulai dengan memperlihatkan seorang presidir cantik bernama So-hyun yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Kuba. Ia ditemani oleh Yang Mi selaku sekretarisnya. 그 조항 빼자고 하죠. Di perjalanan mobil mereka hampir saja menabrak seorang pria. Beruntungnya mereka semua selamat tanpa luka sedikit pun. Tetapi si pria itu tampak mengalami masalah, karena kamera miliknya rusak. Yang Mi sang sekretaris So-hyun turun, ia berniat untuk mengganti kamera si pria itu. Namun pria itu menolaknya dengan sopan, dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan karena di sana terjadi kemacetan. Setibanya di hotel, saat mau istirahat So-hyun meminum obat tidur, agar ia bisa istirahat dengan tenang. Namun So-hyun berubah pikiran ketika melihat sebuah gambar tempat melihat matahari terbenam. So-hyun kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat yang ada di gambar itu. Ia ingin melihat indahnya pantai saat matahari terbenam. Namun kemalangan menimpa So-hyun, karena taksi yang ditumpanginya mogok di tengah jalan. Bukan hanya itu saja, semua uangnya juga dijambret. Sehingga ia terpaksa harus berjalan kaki, untuk bisa sampai di tepi pantai. Saat duduk setelah sampai di sana, So-hyun merasakan mengantuk, akibat obat tidur yang diminumnya tadi. Sehingga hampir saja ia terjatuh. Untunglah ada seorang pria mencegahnya. Ternyata si pria itu adalah orang yang hampir ditabrak sopirnya tadi. Tanpa sadar So-hyun pun tertidur dengan pulasnya di bahu sang pria itu. Setelah 1 jam, So-hyun pun terbangun, dan ia pun kaget, bagaimana bisa ia tertidur di bahu seorang pria? Ternyata pria itu bernama Jin Hyuk. Karena tidak ingin salah paham, Jin Hyuk pun menjelaskan semuanya kepada So-hyun. Setelah So-hyun mengerti, Jin Hyuk pergi membeli sandal karena melihat kaki So-hyun yang terluka. 구두는 호텔이 없어. 보상받을 만한 일한 거 없는데 쿠바 마지막 날 있으면 될까요? Setelah itu mereka pergi makan malam bersama, dan juga menari menikmati suasana di sana. Setelah menikmati suasana malam, akhirnya tibalah saatnya mereka berdua berpisah. So-hyun berjanji akan mengganti semua uangnya Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk menolaknya, sebagai gantinya. Ia meminta So-hyun untuk mentraktirnya sarapan besok. So-hyun mengatakan, bahwa ia tak yakin bisa datang besok, karena alasan pekerjaannya. Jin Hyuk tak keberatan jika So-hyun tidak datang. Karena ia akan pergi, jika So-hyun tak datang. 못 나올지도 몰라요. 30분만 기다리고 안 오면 그래요. Setelah mereka berpisah, Jin Hyuk baru sadar kalau sepatu So-hyun tertinggal di tasnya. Esok harinya Jin Hyuk tampak gelisah karena So-hyun tak kunjung datang, karena hari itu Jin Hyuk harus pulang ke Korea. Sebelum pergi, Jin Hyuk menulis sebuah surat yang ia tempel di dinding kafe. Ketika So-hyun membaca pesan dari Jin Hyuk, ia memutuskan untuk menyusulnya ke bandara. Untung Jin Hyuk belum berangkat, sehingga mereka berdua kembali bertemu. So-hyun meminta maaf, karena tidak bisa datang tadi. Jin Hyuk tak mempermasalahkan hal itu. Akhirnya mereka berpisah di sana, dengan perasaan senang. 이 여행을 준비하느라 아르바이트를
예산에 맞게 어디까지도. 그리고 덕분에 이코노미석에서 17시간을 제 여행 중에 하나거든요. 그래요. Sesampainya di Korea, Jin Hyuk lalu mendapat telepon dari Hotel Donghua. Karena ia diterima bekerja di sana, sehingga ia pun sangat senang. Kepulangan Jin Hyuk juga langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Ayah Jin Hyuk bekerja sebagai penjual buah di pasar. Meskipun Jin Hyuk lahir dari keluarga biasa, namun ia adalah anak yang baik dan juga murah senyum. Mereka juga tampak bergembira karena Jin Hyuk baru saja diterima bekerja di Hotel Donghua. Saat Jin Hyuk pertama bekerja di Hotel Donghua, ia kaget karena baru ia ketahui ternyata wanita cantik yang pernah ia temui di Kuba dulu adalah Presiden Direktur Hotel Donghua. Malam harinya Jin Hyuk berkumpul dengan dua sahabatnya, mereka adalah Dekan dan juga Hye-in. Setelah selesai minum, Jin Hyuk bertanya tentang Presdir Sohyun kepada Hye-in. Karena Hye-in sudah 1 tahun bekerja di Hotel Donghua, Hye-in mengatakan, Presdir Sohyun itu adalah wanita yang dingin, dia tak pernah tersenyum sama sekali. Setelah bercerai dari suaminya yang berselingkuh, Hye-in juga yakin kehidupan Sohyun sangat penuh dengan tekanan. Saat Sohyun memberikan kata sambutan pada karyawan barunya, ia sangat terkejut mengetahui Jin Hyuk duduk tepat di hadapannya, sebagai karyawan baru hotel. Suatu ketika Sohyun tampak kurang senang melihat Jin Hyuk sedang menelpon seseorang sambil tersenyum. Ia sepertinya mulai mempunyai perasaan kepada Jin Hyuk. Malam harinya Sohyun pergi ke taman bermain, yang kebetulan tidak jauh dari rumah Jin Hyuk. Saat pulang kerja Jin Hyuk yang melihat Sohyun ada di taman, memutuskan untuk menghampirinya. Jin Hyuk meminta maaf atas kejadian di Kuba dulu, karena ia sama sekali tidak mengetahui kalau Sohyun adalah presdir di tempat ia bekerja. Waktu itu Jin Hyuk memang tulus membantu Sohyun, bukan karena Sohyun calon bosnya. Sohyun tahu betul jika Jin Hyuk memang pria yang baik hati, sehingga dia tidak mempermasalahkannya. 그런 걱정이라면 했는데 사진 중에 잠깐 두었구나. 빨리 같이 가서. 제가 쿠바 생각. 죄송합니다, 대표님. 어디로 가요? 저 친구가 Sesampainya di rumah Sohyun disambut ibunya, yang meminta ia untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya, karena posisi ayahnya sebagai pejabat akan terancam, jika tanpa bantuan dari keluarga Taegyeong. Hal itu membuat Sohyun bersedih. 내가 살면서 눈에 난 지금도 여전히 전혀 어느 남자가 정을 붙이겠어. Suatu malam Jin Hyuk baru selesai minum bersama koleganya. Saat melihat Jin Hyuk yang sedang mabuk di jalan, Sohyun pun mengajaknya untuk pulang bersama. Sepanjang jalan, Jin Hyuk terus bertingkah konyol, yang membuat Sohyun tak bisa berhenti tertawa senang malam itu. 지치가 양복이 아직 그거 한 벌. 구레이가 있죠, 구레이. 물론 좀 보답이에요. 부담 갖지 말아요. 기가 그쳤어요. 진짜 졸릴 것 같은데. Paginya saat bekerja Jin Hyuk dipanggil ke ruangan presdir, sehingga ia panik. Karena beranggapan Sohyun akan memecatnya, setelah kejadian memalukan semalam. Akan tetapi ternyata Sohyun malah mengajaknya, untuk pergi makan-makan. Saat mereka makan,
Tanpa mereka sadari, So Hyun mendapat masalah, karena seorang wartawan berhasil mengambil gambarnya secara diam-diam, dan foto itu pun menjadi berita viral. Mengetahui hal itu, mantan mertua So Hyun pun datang, untuk meminta So Hyun segera memecat Jin Hyuk, karena jika tidak, maka beliau akan mengambil kembali Hotel Donghua, sesuai dengan perjanjian saat perceraiannya dulu dengan suaminya. Cerita flashback 3 tahun lalu, saat itu So Hyun terpaksa menikah dengan putra pengusaha kaya raya dari keluarga Taegyeong. Karena Taegyeong telah membantu ayah So Hyun untuk menjadi pejabat pemerintah. Pernikahan itu tak berjalan lama, karena suaminya So Hyun berselingkuh, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Atas pembahagian warisan, So Hyun mendapat Hotel Donghua, yang saat itu sedang diambang kebangkrutan. So Hyun harus menjaga nama baik keluarga Taegyeong, serta wajib hadir jika ada acara keluarga. Jika So Hyun melanggar, maka Hotel Donghua bisa diambil kembali oleh Taegyeong. So Hyun pergi menemui mantan suaminya yang bernama Jungwoo. Ia meminta Jungwoo untuk menghentikan ibunya yang akan memecat karyawan baru Hotel Donghua. So Hyun juga menyarankan Jungwoo agar segera menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut, agar orang tua mereka tak lagi memaksa rujuk. 엉뚱하게 불똥이 튀는 느낌인데. 근데 왜 아직 혼자요? 마음 쓰이니? 그렇게 나에 대해서 모든 걸 알고 있는 것 이렇게 똘끼 있는 여잔 것도 몰랐는데. 나 사오는 무슨 죄야? 동화 호텔 정말 너랑 아무 사이 아니지? 그건 내 주관 아니야. Berita tentang kejadian Jin Hyuk dan So Hyun tersebut juga dilihat keluarganya Jin Hyuk, di mana adiknya hampir saja mengenali foto pria itu, namun beruntung sang ayah memotong pembicaraan mereka. Pak Nam, sopir So Hyun, menjemput Jin Hyuk untuk segera pergi ke Socho. Ia sengaja membawa Jin Hyuk ke sana untuk menghibur So Hyun yang lagi bersedih dan juga merasa tertekan. Selain menjadi sopir pribadi, sebenarnya Pak Nam juga merupakan teman dekat ayahnya So Hyun. Ia sudah menganggap So Hyun sebagai putrinya sendiri. Setibanya di Socho, So Hyun meminta maaf karena ia telah melibatkan Jin Hyuk dalam masalah setelah fotonya disebar media. Walaupun begitu, kedatangan Jin Hyuk tersebut tetap membuat hati So Hyun merasa lega. 먹으러 불려가고 어머니 그러다가 도서관을 한번 네. 늦으신데요? 님? 네? 여기만 계시면 일이 있어서. 남 실장님 Setelah pulang ke rumah, Jin Hyuk kemudian terbangun karena mendengar sebuah lagu di radio. Jin Hyuk langsung bergegas kembali ke Socho untuk menemui So Hyun. Setibanya di sana, ia mengajak So Hyun untuk pergi sarapan dengan menaiki mobil pick-up milik Dechan. Di sana Jin Hyuk berkata jujur, ia sengaja kembali ke Socho karena merindukan So Hyun. Mendengar ucapan Jin Hyuk tersebut, So Hyun pun berusaha untuk menahan diri. Lalu So Hyun mengatakan bahwa Jin Hyuk terlalu berlebihan, sebab hubungan mereka hanyalah sebatas bos dan karyawan saja. Sepertinya So Hyun memilih menutupi perasaannya, karena ia tak ingin Jin Hyuk terlibat masalahnya. Tak menyerah begitu saja, Jin Hyuk terus menemani So Hyun agar tak merasa kesepian. Saat Jin Hyuk tertidur lelap, So Hyun pun bercerita, semenjak ayahnya menjadi pejabat, ia kehilangan kebebasan, dan ia harus hidup penuh dengan aturan.
Bahkan ia dilarang berteman dengan siapapun. Dan itulah alasan kenapa ia ingin Jin Hyuk menjauh. Sementara itu, mantan suami Sohyun meminta ibunya untuk berhenti mengganggu Sohyun, dan ia mengancam, jika tidak maka ia akan pergi dari rumah. 당연한 거잖아요. 그래서 아무것도 하지 마세요. 이러면 살겠습니다. 내 인생이 뭔데 대체? 사람으로는 살지 않을 겁니다. Esok harinya Yang Mi menemui Jin Hyuk. Yang Mi memperingatkannya agar menjauhi Sohyun, sebab setelah bertemu dengan Jin Hyuk hidup Sohyun selalu terkena masalah. Dan benar saja, masalah pun kembali menimpa Sohyun. Kali ini Sohyun difitnah telah memaksa pegawainya untuk berkencan dengannya. Tentu saja berita itu membuat Jin Hyuk tak tenang. Saat Sohyun sedang dipojokkan dengan pertanyaan perihal berita skandal tersebut, tiba-tiba Jin Hyuk memanggil Sohyun. Jin Hyuk bahkan tak segan untuk mengajak Sohyun makan malam, yang membuat semua orang terkejut. Ternyata Jin Hyuk sengaja melakukan itu untuk membuktikan bahwa hubungan mereka memang murni, tanpa adanya paksaan sedikit pun. 당신을 외롭게 딱 가기 좋은 차집. 재밌었니? 네. Mereka pun lalu pergi minum teh di rumah bibinya. Di sana Jin Hyuk mengatakan ia akan melakukan apapun untuk melindungi Sohyun, sebab Sohyun sangat berarti baginya. 여행하고 지내세요. 들어오신 거래요. 독특하시죠? 부드럽고 좋아요. 집 좀 잠깐 봐. 오래 안 걸려요. 덕분에 놀라고. 놀라게 해드려서 지적 씨, 그래서 나선 거예요. 결정이요? 하는 거 아니에요, 나. 내가 와요. Jin Hyuk jadi pusat perhatian semua orang di kantor, sehingga ia merasa tak nyaman dan berusaha menghindar. Jin Hyuk kemudian mengajak Sohyun untuk pergi jalan-jalan dan melihat lukisan jalanan. 이거 입어요. 괜찮아요. 치울까봐. 전시 보러. 거짓말. 그거 한 거예요? 좋아하는 김진혁. Sementara itu ibu Jin Hyuk dan adiknya kaget saat melihat ada sepatu wanita di kamar Jin Hyuk. Mereka langsung menduga bahwa Jin Hyuk telah mempunyai pacar. Di sisi lain Pak Nam sedang bertemu dengan ayah Sohyun. Ia pun menceritakan keberanian Jin Hyuk saat membela Sohyun kemarin, yang membuatnya sangat terkesan. Usai melihat lukisan jalanan, Jin Hyuk membawa Sohyun untuk makan di warung dekan. Tak disangka di sana mereka bertemu dengan Jang Mi, dan juga adik Jin Hyuk. Adik Jin Hyuk begitu kaget, karena ternyata pria digosipkan kemarin, ternyata adalah kakaknya sendiri. Saat Sohyun pulang ternyata sang ibu sedang menunggunya. Ia sengaja datang ke rumah Sohyun untuk membahas gosip yang lagi viral tersebut. Karena tidak mau berdebat, akhirnya Sohyun memilih menghindar dan pergi melihat lukisan jalanan lagi. Namun tiba-tiba Jin Hyuk datang di sana. Ia mengajak Sohyun untuk bertemu sesering mungkin, karena ia penasaran. Apakah hubungan mereka hanya sebatas teman biasa saja? Atau mereka berdua memang saling mencintai semenjak hari itu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dan hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Bahkan Sohyun memberikan hadiah dasi untuk Jin Hyuk.
Esok harinya Jungwoo datang ke hotel untuk memastikan keadaan di sana. Setelah itu Hye-in menyuruh Jin Hyuk untuk menjauhi So-hyun, karena Jungwoo dan ibunya akan kembali mengambil hotel tersebut jika Presdir So-hyun terus terlibat masalah. Hye-in juga takut Jin Hyuk akan terluka. Di sisi lain sang ayah meminta maaf kepada So-hyun, karena semenjak ayahnya jadi pejabat, hidup So-hyun selalu penuh dengan tekanan. Tetapi So-hyun tak perlu khawatir, sebab sang ayah merestui hubungannya dengan Jin Hyuk. Suatu hari, Hotel Donghwa mengadakan acara untuk pembukaan cabang hotel baru di Socho. Mantan mertua So-hyun juga hadir di sana. Mantan mertua So-hyun pun tak sengaja bertemu dengan Jin Hyuk di sana. Jin Hyuk dihina, serta dicaci maki oleh beliau. Melihat hal itu, So-hyun pun tak bisa berbuat apa-apa. 최 이사님, 예, 회장님. 이제 아세요? 아, 엄마 죽어요. 전회장, 우리 며느리는 식사 좀 했나 모르겠네. 제가 모실게요. Beberapa saat kemudian, So-hyun menggelar acara pers. Salah seorang wartawan pun bertanya mengenai hubungan So-hyun dengan seorang pria yang akhir-akhir ini ramai digosipkan. Jin Hyuk yang mendengarkan pertanyaan itu, ia langsung bergegas menghindar, karena ia sadar betul hubungannya dengan So-hyun bagaikan langit dan bumi. Ia beranggapan So-hyun pasti tidak akan menjawabnya. Namun betapa terkejutnya Jin Hyuk begitu mendengarnya, karena So-hyun mengatakan bahwa mereka berdua sedang masa pendekatan. Akibat ucapan So-hyun tersebut sang ibu pun marah, ia memaksa So-hyun agar segera meminta maaf kepada mantan mertuanya. Namun So-hyun menolak, dan ia juga mengatakan, mulai saat ini So-hyun akan menjalani hidupnya sesuai kemauannya sendiri. Malam harinya Jin Hyuk menyatakan perasaannya kepada So-hyun, dan di malam itulah mereka berdua pun resmi berpacaran. 저는 이제 썸 그만 타려고요. 진혁 씨는 청산하고 나 그럼 이제 우리 뭐하고 놀? 망원동 맛집 투어. 겨울인데 스케이트장 한번 갈까요? 스케이트장이랑 놀이공원 같이 있는. 저 그러면 TV 한 거 좀 보고 싶은 거 있습니다. 서로 책 한 권씩 사주고. 해요 다. 어차피 그냥 안 삐졌어요? Sayangnya momen bahagia itu pun tak berjalan lama, karena Direktur Choi akan memutasi Jin Hyuk ke hotel cabang di Socho, karena semua itu perintah dari mantan ibu mertua So-hyun. Jika Jin Hyuk menolak pindah, dan mencoba mengadu kepada So-hyun, maka Taegyeong akan membuang So-hyun dari hotel tersebut. Jin Hyuk pun menjadi bimbang begitu hebat, sampai-sampai ia tak sadar. Terus berlari hingga di depan rumahnya So-hyun. So-hyun yang melihatnya langsung mengajaknya masuk. So-hyun meminta maaf karena tak bisa menjamunya dengan layak. Sebab Jin Hyuk adalah tamu pertama yang datang berkunjung ke rumahnya. Namun Jin Hyuk mengatakan bahwa ia tak ingin apapun, cukup berfoto dengan pacarnya yang cantik saja. Jin Hyuk sudah merasa begitu bahagia. 저도 알아서 이따 갈게요. 집만 커요. 글쎄요. 날도 차가운데. 처음에는 한강까지만 달려볼 계획이라 보니까 사진 한 장이 없더라고요. 힘들어서 보고 싶은 마음도 사라지겠지. 네. 근데 제가 불쌍했는지 늘 진혁 씨가 달려와. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 했어야죠. 하나, 둘, 셋. Sementara itu Jungwoo mantan suami So-hyun sedang galau, setelah mendengar So-hyun berpacaran dengan Jin Hyuk. Ternyata Jungwoo masih sangat mencintai So-hyun. Dulu Jungwoo sebenarnya hanya berpura-pura selingkuh,
karena ia tak tega melihat Sohyun menderita, karena harus tinggal serumah dengan ibunya yang kejam. Jungwoo masih mencintai Sohyun, meskipun Sohyun tak pernah mencintainya. Jin Hyuk memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pindah kerja ke hotel cabang di Socho. Sang ibu sempat khawatir karena mereka mungkin akan jarang bertemu. Ibu Jin Hyuk tak tahu hubungan Jin Hyo dengan Sohyun, karena adik Jin Hyuk yang mengetahuinya merahasiakan semuanya dari orang tua mereka. 그런대로 홍보팀이 입사하자마자 옆에서 도와줘요. 웃기지도 않은데. Berita kepindahan Jin Hyuk membuat semua rekan kerjanya merasa sedih, namun Jin Hyuk berusaha untuk tetap tegar, karena ia tak ingin Sohyun kehilangan hotel tersebut hanya karena dirinya. Melihat sahabatnya dalam masalah, Hye-in tak bisa tinggal diam. Ia pun meminjam ponsel atasannya, dan memberitahu Sohyun tentang kepindahan Jin Hyuk ke Socho. Ketika mendengar kabar itu, barulah Sohyun pun sadar kenapa akhir-akhir ini Jin Hyuk selalu bertingkah aneh. Akhirnya Sohyun membatalkan perjalanan bisnisnya ke Shanghai, dan ia memutuskan untuk kembali ke hotel. Sohyun langsung menegur keras Direktur Choi, karena telah memindahkan karyawannya. Namun Direktur Choi pun membela diri, dengan mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Taegyeong. 대표님, 태경이 뒤에 있다는 장. 네, 태경을 말씀하시니. 가요? 동아호텔의 주인 아니라고는 못하겠습니다. 여기까지 거예요. 협박인가요? 파놓은 진흙탕에 내 뜻 선택하세요. Setelah itu Sohyun memanggil Jin Hyuk. Sohyun meminta maaf karena ia tidak tahu kalau Direktur Choi telah memindahkannya ke Socho. Sohyun berjanji akan mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Akan tetapi Jin Hyuk menolak, karena menurutnya jika Sohyun membantunya, maka Sohyun akan terkesan memihak Jin Hyuk, dan hal itu akan membuat karyawan lain merasa tak adil. Sebelum pergi ke Socho, mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama dengan perasaan sedih. Mendengar kabar kepergian Jin Hyuk, Jungwoo pun memanfaatkan kesempatan untuk mengambil hati Sohyun, dan ia menyatakan perasaannya. Tetapi Sohyun langsung mengusir Jungwoo dari sana. Sementara itu pacar bayaran Jungwoo menceritakan hubungan bohongnya kepada ibunya Jungwoo. Ibu Jungwoo pun sangat terkejut, karena ternyata putranya sangat mencintai Sohyun, dan selama ini pasti ia terluka melihat hubungan Sohyun dengan Jin Hyuk, dan ia lalu berjanji tak akan sudi jika Sohyun menjadi menantunya lagi. Saat Jin Hyuk bekerja di tempat barunya di Socho, tiba-tiba Pak Nam datang untuk menjemput Jin Hyuk. Pak Nam mengajak Jin Hyuk agar menemani Sohyun di acara pesta akhir tahun. Karena Pak Nam sangat mendukung hubungan Jin Hyuk dengan Sohyun, kedatangan Jin Hyuk di acara akhir tahun itu ternyata membuat Sohyun begitu bahagia.
Hingga tak terasa Jin Hyuk sudah waktunya pulang ke Socho. Jin Hyuk lalu mencium Sohyun sebelum akhirnya mereka berdua pun kembali berpisah. Keesokan harinya gosip Jin Hyuk dan Sohyun kembali ramai dibicarakan, bahkan kali ini berita tersebut sampai ke ibunya Jin Hyuk. Adik Jin Hyuk berusaha meyakinkan ibunya bahwa kakaknya tersebut memang berteman baik dengan semua atasannya, termasuk dengan Presdir Sohyun. Beberapa waktu kemudian, ibu Sohyun datang menemui Jin Hyuk. Kedatangannya ke sana untuk memperingatkan agar Jin Hyuk tak lagi berhubungan dengan putrinya. 아니 차 대표 했는데 이러면 곤란. 그렇게 하기로 하면 그렇게 하는 인생. 누군가 정한 왜 끼어들죠? 먼 걸음 하게 하지 말아요. 김진혁 씨 상식 알아요? Di saat yang berbeda, Yang Mi memberitahu Sohyun tentang gosip terbaru Jin Hyuk yang kini identitas pribadinya telah dipublikasikan. Selain itu, Jin Hyuk juga difitnah sengaja mengencani Sohyun karena ingin memiliki hotel Donghua. Malam harinya Sohyun langsung menelpon Jin Hyuk. Sohyun lalu menangis karena khawatir dengan keadaan Jin Hyuk yang terus difitnah. Jin Hyuk berusaha untuk menutupi kesedihannya dari Sohyun. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan ia berharap agar Sohyun tak perlu mencemaskannya. Esok harinya, Sohyun pergi ke rumah Bibi Lee untuk mencetak foto Jin Hyuk. Namun tak disangka, perkataan Bibi Lee membuat Sohyun semakin merindukan Jin Hyuk, hingga akhirnya Sohyun memutuskan untuk pergi ke Socho hari itu juga. Kedatangan Sohyun membuat Jin Hyuk terkejut sekaligus bahagia. Ia sangat bahagia sekali, karena Sohyun jauh-jauh datang ke Socho demi menemui dirinya. Semenjak saat itu, Jin Hyuk selalu menghibur Sohyun lewat telepon, agar Sohyun merasa tenang dan tak mencemaskannya lagi. Suatu hari rekan kerja Jin Hyuk dikejutkan dengan foto Jin Hyuk yang terpajang di majalah terkenal. Ternyata ibu dari gadis yang pernah Jin Hyuk tolong mencarikan bonekanya dulu adalah seorang jurnalis ternama. Karena terkesan dengan pelayanan Jin Hyuk yang begitu luar biasa, membuat beliau puas, hingga citra Hotel Donghua pun juga ikut terangkat. 이거 이 사진 우리 매니저님이셔. 있습니다. 저 진짜 그런 분인 줄. 박 부장. 자지. Di sisi lain, Sohyun justru mendapat kabar buruk. Karena pembangunan hotel di Kuba terancam batal, karena pemilik tanah menolak untuk melanjutkan kerjasama, setelah staf Hotel Donghua membuat kesalahan kepada beliau. Semua itu adalah ulah dari Direktur Choi dan Taegyeong. Akibat masalah itu Sohyun mendapat kecaman saat rapat direksi, karena jika Sohyun tak bertindak cepat, maka hotel asing akan segera mengambil alih lahan tersebut. Sohyun memberitahu Jin Hyuk perihal masalah yang terjadi di Kuba itu. Tak berpikir panjang, Jin Hyuk langsung memutuskan untuk mengambil cuti, dan langsung pulang ke rumah. Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan pergi ke Kuba untuk perjalanan bisnis.
Setibanya di Kuba, Jin Hyuk langsung pergi ke si pemilik tanah, yang kebetulan pernah ia temui, saat ia libur di Kuba dulu. Pagi harinya, pemilik tanah itu datang membangunkan Jin Hyuk. Usai mendengar maksud dan tujuan Jin Hyuk datang ke sana, pria itu pun begitu terkesan dengan usaha Jin Hyuk tersebut, sehingga beliau akan melanjutkan kembali kerjasamanya dengan Hotel Donghua. What do you think? Because that might... Go ahead. So you love this CEO? How did you... After my... Beberapa saat kemudian Jin Hyuk terkejut saat melihat So-hyun sedang membaca tulisan dirinya yang ditempel di kafe setahun yang lalu. Dalam tulisan itu Jin Hyuk mengatakan tak sengaja. Mereka pun mengingatkan akan kejadian indah 1 tahun yang lalu, di mana untuk pertama kalinya, takdir telah mempertemukan mereka berdua di Kuba. 근데 결과 그러니까 우리 진심이 Setelah urusan di Kuba selesai, mereka berdua pun segera pulang ke Korea. Berkat aksi heroiknya di Kuba, Jin Hyuk kembali dipindahkan ke hotel induk di Seoul. Hal itu membuat rekan kerja Jin Hyuk merasa senang. Atas kembalinya Jin Hyuk, malam harinya So-hyun mentraktir Jin Hyuk makan malam, sebagai hadiah atas telah kembali dari Jin Hyuk dari Socho. Di malam itu So-hyun mabuk berat, hingga Jin Hyuk mengantarnya pulang. Sementara itu, sang ayah yang menyadari tentang hubungan Jin Hyuk dengan bosnya tersebut, langsung mengajak putranya untuk bicara 4 mata. Sebagai seorang ayah, tentu ia menghargai keputusan Jin Hyuk, sehingga membuat Jin Hyuk bahagia. Esok harinya, Jin Hyuk mengajak So-hyun jalan-jalan, sambil menikmati pemandangan. Jin Hyuk menceritakan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. So-hyun makin panik saat menemukan tempat obat di sakunya Jin Hyuk. Namun ternyata kotak itu berisi sepasang cincin, yang membuat So-hyun tersenyum bahagia. Sore harinya Jin Hyuk mengundang keluarganya untuk menginap di Hotel Donghua, karena hari itu adalah hari ulang tahun sang ibu. Melihat orang tua Jin Hyuk berada di hotel, So-hyun pun lantas memberikan sebotol minuman sebagai kado ulang tahun untuk ibunya Jin Hyuk. Usai mendapat perhatian khusus dari presdir, sang ibu pun menyadari bahwa putranya Jin Hyuk memiliki hubungan spesial dengan presdir So-hyun. Ayah Jin Hyuk pergi menemui So-hyun, tanpa sepengetahuan istrinya, ia hanya ingin memastikan tentang sejauh mana hubungan So-hyun dengan Jin Hyuk putranya. Jin Hyuk yang hendak pulang tiba-tiba didatangi Jungwoo, mantan suami So-hyun. Jungwoo mengancam Jin Hyuk agar menjauhi So-hyun, karena mereka akan segera kembali rujuk. Namun Jin Hyuk mengatakan, apapun yang akan terjadi Jin Hyuk tak akan pernah meninggalkan So-hyun. Karena masih teringat dengan ancaman Jungwoo, Jin Hyuk pun pergi ke rumah So-hyun untuk menenangkan pikirannya,
sambil menemani Sohyun yang tertidur di pelukannya. Keesokan harinya, Hotel Dongwoo dikejutkan dengan diangkatnya Jungwoo sebagai presidir baru, dan Sohyun menjadi wakilnya. Jungwoo telah membeli sebagian besar saham hotel dengan uang pribadinya. Tujuan Jungwoo membeli saham hotel itu karena ingin dekat dengan Sohyun. Karena suasana hati Sohyun yang sedang buruk akibat kedatangan Jungwoo, Jin Hyuk pun memberikan Sohyun sebuah hadiah. Dengan harapan perasaan Sohyun lekas kembali membaik. Malamnya Jin Hyuk meminta maaf, karena ia merasa semua hal buruk yang terjadi kepada Sohyun, disebabkan oleh dirinya. Namun Sohyun mengatakan, itu semua bukanlah salahnya Jin Hyuk, ia justru sangat bersyukur, karena ia selalu merasa tenang dan kuat, saat melihat Jin Hyuk ada di sampingnya. Suatu hari, Jin Hyuk mengundang Sohyun untuk makan malam bersama keluarganya. Karena ingin berkunjung ke rumah Jin Hyuk, Sohyun pun bimbang, karena di malam yang sama Taegeong juga menggelar acara keluarga yang wajib Sohyun hadiri. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Sohyun memutuskan untuk pergi makan malam ke rumah Jin Hyuk, dan ia menentang perintah keluarga Taegeong. Kedatangan Sohyun langsung disambut hangat oleh semua orang, dan acara makan malam pun berjalan lancar. Mantan mertua Sohyun sangat marah, karena Sohyun tak hadir di acaranya. Ia meminta Direktur Choi untuk segera menjalankan rencananya, agar bisa mengeluarkan Sohyun dari Hotel Dongwoo. Sementara itu Sohyun memberikan hadiah kamera baru untuk Jin Hyuk. Jin Hyuk begitu gembira, karena ia sangat menyukai kamera. Beberapa saat setelah itu Sohyun mengatakan, bahwa ia berhasil mengungkap pelaku yang membuat masalah di Kuba. Sohyun akan menuntut karyawan itu. Akan tetapi Jin Hyuk meminta Sohyun agar memaafkan kesalahan beliau dan memberikannya satu kesempatan lagi. Sohyun pun memaafkan kesalahan stafnya itu. Atas kemurahan hati Sohyun tersebut, karyawan itu pun menyesali semua perbuatannya. Ia juga mengungkapkan dalang utamanya, yaitu Direktur Choi. Malam harinya Jin Hyuk membawakan bunga pengantin untuk Sohyun yang telah ia dapatkan setelah susah payah membantu sesi pemotretan pengantin baru tadi. Siang harinya, Jin Hyuk lalu mengungkapkan perasaannya kepada Sohyun, karena ia ingin hubungan mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar perkataan itu, Sohyun pun begitu terkejut, dan ia langsung menghindar dari Jin Hyuk. Sementara itu Sohyun mengundang Pak Nam dan juga Jang Mi untuk makan malam di rumahnya bersama Jin Hyuk. Setelah makan malam selesai,
Sohyun lalu jujur bahwa sebenarnya ia sangat ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Jin Hyuk, akan tetapi masa lalu buruk membuatnya takut, dan selalu merasa dirinya tak pantas bersama Jin Hyuk. Mendengar perkataan Sohyun tersebut, Jin Hyuk pun menegaskan, ia sama sekali tak masalah dengan status Sohyun yang janda, ataupun seberapa buruknya masa lalunya saat masih di keluarga Taegyeong. Setelah pertemuan di Kuba waktu itu, Jin Hyuk yakin bahwa Sohyun adalah cinta pertama dan terakhirnya. Suatu ketika Sohyun mendapat kiriman dari ibunya Jin Hyuk. Sang ibu meminta Sohyun untuk menemuinya di suatu tempat. Setibanya di sana, Sohyun begitu terkejut, karena tiba-tiba ibu Jin Hyuk meminta Sohyun untuk mengakhiri hubungan dengan anaknya. Perkataan ibu Jin Yong tadi membuat Sohyun begitu sedih. 자기 아들 동아 호텔 내기는 했는데 여기가 대표랑 그래서 네요. 그렇죠. 그렇게 당연한 거를 아니잖아요. 양은 많이 다르잖아요. 그러니까 우리랑 좀 헤어져 주세요. Sambil menangis Sohyun menceritakan semuanya kepada Yang Mi. Mendengar cerita tersebut, Yang Mi pun meminta Sohyun untuk mempertahankan hubungan mereka, sebab Jin Hyuk adalah cinta pertama dalam hidup Sohyun. Dan hanya Jin Hyuklah yang mampu membuat Sohyun tertawa. Sementara itu Jin Hyuk jujur kepada sang ibu tentang hubungannya dengan Sohyun. Jin Hyuk mengatakan bahwa ia hanya mencintai dua wanita di dalam hidupnya, yaitu sang ibu dan Sohyun. Jin Hyuk berharap sang ibu merestui hubungannya dengan Sohyun. Mendengar ungkapan putranya itu, ibu pun hanya bisa terdiam. Suatu malam, Jin Hyuk mendapat kabar bahwa adiknya sedang ditahan di kantor polisi, karena si adik terlibat perkelahian setelah seorang temannya menghina kakaknya. Jin Hyuk melihat hal itu. Sohyun pun kembali teringat dengan ucapan ibunya Jin Hyuk kemarin, yang mana bukan hanya Jin Hyuk saja yang terluka, tetapi seluruh keluarga Jin Hyuk juga ikut menderita akibat hubungan cinta mereka. Esok harinya, pacar palsu Junwo datang. Ia menjelaskan semuanya kepada Sohyun. Usai mengetahui kenyataan tersebut, Sohyun pun berterima kasih kepada Jungwo karena telah membebaskan dirinya dari keluarga Taegyeong. Namun Sohyun meminta maaf karena mereka berdua tak akan kembali rujuk. Di tengah masalah yang kian hari semakin bertambah berat, Sohyun lantas mengajak Jin Hyuk untuk pergi menghabiskan waktu dengan membaca buku seharian. Setelah selesai membaca, Jin Hyuk memberikan hadiah sarung kamera yang ia buat sendiri, khusus untuk Sohyun. Namun Sohyun pun semakin bingung. Di satu sisi ia sangat mencintai Jin Hyuk, sedangkan di sisi lainnya ia juga tak tega melihat keluarga Jin Hyuk menderita. Pagi harinya Sohyun dikejutkan dengan berita ayahnya yang melaporkan kasus penerimaan dana ilegal dari keluarga Taegyeong
saat pemilihan umum dirinya. Semua itu dia lakukan agar So Hyun bisa hidup bebas tanpa dikekang oleh Taegyeong lagi. Jin Hyuk mengatakan turut prihatin dengan kasus ayahnya So Hyun, akan tetapi perkataan So Hyun membuat perasaan Jin Hyuk begitu hancur. Karena So Hyun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 그러니까 그런 말 하지 말고. 왜 날 버려? 일어날게. Kehilangan So Hyun meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Jin Hyuk, bahkan untuk tersenyum pun Jin Hyuk tak mampu. Beberapa saat setelah itu Jin Hyuk pulang lebih awal, karena merasa tak enak badan. Ayah Jin Hyuk menanyakan keadaan anaknya pada istrinya, namun setelah mengetahuinya, sang ayah pun begitu kecewa. Usai mengetahui perbuatan istrinya, perdebatan orang tuanya tak sengaja terdengar oleh Jin Hyuk, usai mengetahui semua perbuatan ibunya tempo hari. Akan tetapi So Hyun menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat, sebab mau bagaimanapun So Hyun tetap tak sanggup jika melihat Jin Hyuk dan juga keluarganya harus menderita hanya karena hubungan mereka berdua. 못 보는데. 우리도 시간이 서로 아끼는 마음이에요, 우리. 응? 너무 소박하고 예뻐. 그런 거. Semenjak hari itu Jin Hyuk bekerja di Hotel Donghwa, terasa begitu berat, dan juga sangat menyiksa batinnya, sampai-sampai ia berniat untuk membuat surat pengunduran diri. Namun seketika ia teringat dengan perjalanan panjang, yang pernah mereka berdua lalui bersama. Jin Hyuk lalu tersadar, bahwa dirinya tak boleh menyerah dengan keadaan. Jin Hyuk lantas pergi menemui So Hyun. Ia mengatakan So Hyun boleh saja memutuskan hubungan mereka, namun Jin Hyuk akan tetap mencintai So Hyun. Jin Hyuk juga akan melakukan apapun agar mereka berdua bisa kembali bersama. Saat pulang kerja ternyata ibunya sedang menunggu kepulangan Jin Hyuk. Sambil menangis sang ibu meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat hati Jin Hyuk terluka. Akan tetapi Jin Hyuk mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui semuanya. Dan ia juga mengerti sang ibu melakukan semua itu karena menyayanginya. Esok harinya ibu Jin Hyuk kembali menemui So Hyun. Ia meminta maaf karena telah membuat mereka berdua menderita. Namun So Hyun menegaskan bahwa mereka berdua berpisah bukan karena sang ibu, tetapi karena So Hyun sangat mencintai Jin Hyuk, sehingga ia tak bisa melihat Jin Hyuk dan keluarganya selalu dihina semua orang. Karena hal itu membuat So Hyun terus dihantui rasa bersalah. Kasus ayahnya So Hyun kembali berlanjut, di mana mantan mertuanya So Hyun dipanggil kejaksaan untuk diperiksa, sedangkan sang ayah resmi ditahan. Suatu hari So Hyun mendapat kiriman dari Jin Hyuk. Saat dibuka So Hyun langsung terkejut, dan ia perlahan meneteskan air matanya. Di dalam kiriman itu terdapat sepatu dan surat. Jin Hyuk yang meminta So Hyun untuk mengingat semua kenangan indah yang telah mereka lalui berdua bersama. Jin Hyuk percaya bahwa sepatu itu akan membawa So Hyun kembali kepadanya.
Setelah membaca surat tersebut, Sohyun pun langsung pergi menemui Jin Hyuk. Saat itu Jin Hyuk sedang melamun di taman bermain. Lalu Sohyun mengatakan seberapa keras pun ia mencoba untuk melupakan Jin Hyuk, namun Sohyun tetap saja gagal. Karena Jin Hyuklah satu-satunya orang yang mampu membuat Sohyun selalu tersenyum bahagia. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali bersama lagi.